warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif di rumah. Semoga kamu hari ini kabarnya baik-baik saja seperti ibu yang ada di depan kalian. Meskipun dalam pandemi ini kalian masih tetap harus belajar di rumah. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada pertemuan ini, kalian akan didampingi oleh Ibu Najah. Di sini, Ibu akan menyampaikan tentang salah satu surat, yaitu surat At-Tin. Akan tetapi, kalian kemarin sudah mempelajari baik dari cara membaca, menulis, maupun menghafalkan. Jadi sekarang adalah kita belajar tentang makna kandungan surat At-Tin. Tujuannya untuk apa anak-anak? Tujuannya adalah satu, supaya kita bisa memahami kandungan isi surat At-Tin. Dan yang kedua, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari isi kandungan surat At-Tin. Jadi dalam hidup itu tidak ada penciptaan yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap yang Allah ciptakan itu ada tujuannya. Termasuk kita sebagai makhluk hidup. Nah, dalam surat At-Tin ini ada beberapa makhluk yang diciptakan dan dijelaskan tujuannya atau manfaatnya untuk apa. Untuk itu, mari kita simak penjelasan isi surat At-Tin ayat 1 sampai dengan terakhir berikut ini. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama itu menjelaskan bahwa surat At-Tin itu di dalamnya mengandung isi arti adanya buah tin. Di mana buah tin itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah untuk pencernaan, untuk mengencerkan dahak, dan untuk segala macam obat. Kemudian, buah tin juga dapat memperhalus fisik. Jadi kalian kalau ingin fisiknya halus, nah gunakan ini atau konsumsi buah tin tersebut. Selain itu, buah zaitun juga ada dalam ayat pertama, yaitu ia bermanfaat untuk berbagai macam obat. Salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan wanita atau laki-laki yang ingin mulus wajahnya atau kulitnya itu bisa loh menggunakan buah zaitun ini. Selain itu, zaitun juga non kolesterol, tidak seperti minyak-minyak yang lain. Itu adalah ayat pertama. Selanjutnya yaitu ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua itu menjelaskan tentang Gunung Sinai, di mana gunung tersebut itu berada di lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai juga disebut sebagai Gunung Nabi Musa. Mengapa? Karena
waktu Nabi Musa mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai rasul, tempatnya ya di Gunung Sinai tersebut. Jadi Gunung Sinai itu disebut juga Gunung Nabi Musa. Kemudian pada ayat ketiga Allah telah menjelaskan bahwa kota yang paling aman di dunia adalah kota Makkah, di mana kota tersebut menjamin keamanan dan keselamatan bagi yang menghuninya dan bagi mereka yang mendatanginya. Dan itu terbukti. Setiap 1 tahun sekali, umat muslim diwajibkan, yang bermampu diwajibkan untuk naik haji. Inilah kebenaran dari keamanan kota Makkah. Kemudian, pada ayat keempat, Allah itu menjadikan manusia sebaik-baik penciptaan. Mengapa? Kalian tahu? Begini nak, ibu rasa kalian adalah anak kreatif. Mesti kalian bisa memikirkan mengapa manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Mengapa pula manusia berbeda dengan hewan? Ya kan? Di sini dijelaskan. Penciptaan manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Di antaranya karena manusia selain punya jiwa, raga ini, juga punya akal pikiran. Nah, disitulah bedanya nak. Kalian anak-anak kreatif, ibu yakin akan menggunakan perbedaan tersebut untuk hal-hal yang baik. Karena pada ayat selanjutnya akan dijelaskan tentang lebih dalam. Siapa sih yang hina itu, yang tidak menggunakan akal pikiran itu, bagaimana nantinya? Pada ayat kelima, Allah juga menjelaskan loh nak, bahwa manusia sekalipun mendapatkan kesempurnaan akal, pikiran, tetapi dia juga akan masuk ke jurang kehinaan. Mengapa nak? Tahukah kalian semua? Tahu ya? Kenapa? Ya tentu karena mereka semua tidak menggunakan akal pikiran mereka. Padahal kita dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan penciptaan lain itu bedanya hanya pada akal dan pikiran. Sehingga Allah menyerahkan kepada kita, mau jadi yang hina atau yang mulia. Kalau mau jadi yang mulia dan tidak hina, tentu kita semua harus menggunakan akal dan pikiran kita masing-masing. Bisa kan ya anak ya? Bisa dong anak kreatif. Nah, selanjutnya pada ayat ke-6 dijelaskan pula bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Kemudian ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada berbagai macam pembalasan sesuai dengan amal baik dan buruk kita. Catat ya anak-anak ya. Anak kreatif harus bisa teliti. Besok bagaimana kalian bisa menciptakan atau menggunakan akal dan pikiran kalian. Pada ayat ke-8 ini, Allah menjelaskan bahwa Allah adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus penciptaan. Dan Allah selalu akan memberikan keputusan yang benar-benar terbaik. Jadi jangan putus asa ketika kalian sudah berusaha penuh,
tetapi tidak mencapai hasil karena mungkin Allah punya rencana lain. Baik anak-anak, untuk tugas kalian di rumah, Ibu beri satu tugas saja, yaitu mengumpulkan perbedaan dan persamaan penciptaan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Di situ dibuat tabel. Setelah dibuat tabel, silakan kalian minta tolong dikoreksi oleh guru agama kalian masing-masing di rumah. Bisa kan ya? Ibu ulangi lagi, tugasnya membuat tabel. Di situ kalian mengelompokkan perbedaan antara manusia dengan tumbuhan dan hewan, serta persamaannya. Paham kan ya? Baik, ketika kalian sudah dapat memahami semua itu, Ibu akan pamit undur diri, tapi sebelumnya Ibu berpesan. 1. Jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan cuci tangan sebelum atau setelah melakukan kegiatan. Jangan lupa pula, jika keluar rumah gunakan masker. Terus kemudian Ibu juga berpesan, jangan seenaknya nonton YouTube. Nontonnya kalau didampingi orang tua kamu, atau kalau ada Bapak Ibu guru di ruang siar guru. Dan satu lagi, kalau nonton ruang siar guru, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terus ulang-ulang terus supaya kalian semakin pintar. Oke? Baik, sekian dari Bu Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.